Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Kita dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok UAS yang membentuk presentasi. Saya dan anggota kita terdiri dari Aristo Valentino, Johnson Corneliusco, Rickson, saya, Widipang, dan Zuhan Kurniawan. Masalah permasalahan yang kita akan bahas akan dijelaskan oleh Widipang. Permasalahan. Sebuah perusahaan teknologi bernama Techmon sedang mengembangkan aplikasi berbasis web dan mobile. Untuk mendukung proyek tersebut, perusahaan memiliki 3 tim utama. Yang pertama, tim developer yang berfokus pada penulisan kode aplikasi dan debugging. Kedua, tim tester fokus pada pengujian aplikasi di berbagai perangkat. Dan ketiga, tim engineer atau DevOps yang berfokus pada pengelolaan dan pengoptimalan sistem aplikasi. Namun beberapa anggota tim pernah mengalami kendala seperti kehilangan data akibat kegagalan perangkat keras, serangan malware, atau kesalahan sistem pada laptop mereka. Oleh karena itu, perusahaan meminta kita untuk mengidentifikasi kebutuhan perangkat keras, perangkat lunak, dan antivirus, merancang recovery plan untuk laptop setiap tim jika terjadi kerusakan perangkat atau kehilangan data, dan menyusun strategi pengelolaan pengguna atau user management plan di setiap laptop agar lebih aman. Poin-poin yang akan dibahas selanjutnya yaitu kebutuhan, recovery plan, dan user management. Untuk poin kebutuhan akan dijelaskan oleh Jason Corneliusco. Selanjutnya adalah kebutuhan perangkat keras, perangkat lunak, dan antivirus. Kebutuhan yang dibutuhkan oleh tim developer, yang pertama, perangkat keras. Perangkat keras yang dibutuhkan harus bagus karena Techmon memiliki proyek yang cukup berat. Jadi yang kita rekomendasi adalah laptop dengan prosesor AMD Ryzen 7000 dengan minimal RAM 16GB dan SSD 512GB dan yang lebih tinggi. Yang kedua, perangkat lunak. Perangkat lunak yang dibutuhkan adalah Visual Studio Code untuk coding, GitHub untuk cek kode, dan untuk debugging gunakan extension yang ada di VS Code. Dan yang ketiga, antivirus menggunakan Windows Defender Firewall. Selanjutnya, kebutuhan yang dibutuhkan oleh tim tester. Yang pertama, perangkat keras. Laptop dengan spesifikasi minimal AMD Ryzen 5 6000, RAM 8GB, SSD 256GB, atau tambahan monitor agar lebih nyaman saat melakukan pengujian aplikasi. Yang kedua, perangkat lunak. Perangkat lunak yang digunakan adalah emulator Android dan Xcode simulator untuk menguji aplikasi mobile di berbagai perangkat, dan browser Stack atau Source Labs untuk menguji aplikasi web di berbagai browser dan perangkat. Dan yang ketiga, antivirus menggunakan MKV dan Windows Defender Firewall. Selanjutnya, kebutuhan yang dibutuhkan oleh tim engineer atau development ops. Yang pertama, perangkat keras. Laptop dengan spesifikasi tinggi seperti prosesor AMD Ryzen 7, RAM 16GB atau lebih, SSD 512GB, dan mesin fisik atau virtual untuk pengujian server. Yang kedua, perangkat lunak. Tools DevOps seperti Docker dan lain-lain, cloud management seperti AWS, Google Cloud Platform, atau Microsoft Azure, dan monitoring tools seperti New Relic, Grafana, atau LK Stack untuk memonitor aplikasi dan server. Dan yang ketiga, antivirus. Yang digunakan adalah Sophos atau seperti Endpoint Protection dan Firewall. Selanjutnya, recovery plan akan dijelaskan oleh Zulham Kurniawan. 2. Recovery plan. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang recovery plan. Adapun beberapa langkah
recovery plan untuk tim developer. Yang pertama, backup data ke GitHub dengan rutin seminggu sekali. Yang kedua, jaga sistem dengan benar. Yang ketiga, memulihkan data jika ada kerusakan pada perangkat. Yang keempat, encrypt disk jika ada data yang sensitif. Kemudian, recovery plan untuk tim tester. Yang pertama, backup rutin file pengujian, laporan, dan dokumentasi pengujian secara teratur menggunakan cloud storage atau NAS. Yang kedua, gunakan sistem pemulihan Windows atau Time Machine untuk sistem operasi Mac untuk memulihkan kondisi laptop ke keadaan semula. Yang ketiga, simpan salinan backup dari lingkungan pengujian seperti emulator untuk memastikan dan memulihkan kondisi pengujian tanpa kehilangan data. Yang keempat, antivirus dan malware scan untuk memastikan perangkat tidak terinfeksi malware. Recovery plan untuk tim engineer atau DevOps. Yang pertama, backup rutin data dan konfigurasi server penting, database, dan file menggunakan solusi cloud, dan alat backup seperti Bakula atau VM. Yang kedua, gunakan alat otomatisasi seperti Terraform atau Ansible untuk memulihkan dan membangun kembali infrastruktur secara otomatis. Yang ketiga, salin data penting ke platform untuk pemulihan cepat jika terjadi kerusakan. Yang keempat, gunakan disaster recovery plan untuk meminimalisir dampak dari bencana atau kejadian darurat yang tidak terduga. Selanjutnya, user management plan yang akan dijelaskan oleh Aristo Valentino. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang user management plan. User management plan ada tim developer yang di sini ada dua macam. Yang pertama itu adalah lakukan pengelolaan akses dengan sign up dan password. Yang kedua ada gunakan autentikasi dua faktor dengan menggunakan kode. Tim tester ada tiga. Yang pertama, batasi akses ke perangkat pengujian dan laporan pengujian menggunakan autentikasi yang ketat dan kontrol akses berbasis peran. Kedua, terapkan 2FA dan SSO untuk mempermudah pengelolaan identitas pengguna di alat pengujian seperti Jira dan TestRail. Ketiga, setiap perangkat uji yang digunakan harus dikendalikan dengan sandi yang kuat dan kebijakan pembaruan perangkat yang teratur. Yang selanjutnya ada tim engineer atau DevOps. Pertama, gunakan akses berbasis peran yang ketat dan grup pengguna untuk server dan alat DevOps. Kedua, gunakan alat manajemen kunci seperti AWS, KMS, atau HashiCorp Vault untuk mengelola kunci dan sertifikat yang digunakan dalam DevOps. Yang ketiga, implementasikan pemantauan untuk mendeteksi perilaku yang mencurigakan dan akses tidak sah ke server dan lingkungan produksi. Terima kasih atas materinya. Kita dari Kompotika, mohon maaf jika kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.